Halo Sobat Value Investor sekalian, kita ketemu lagi. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup bagus untuk merefresh kembali kita punya pengetahuan dasar akuntansi akan pengertian ekuitas dan investasi pada entitas asosiasi. Oke, sebelum kita masuk ke permasalahan, di sini saya ingin saudara sekalian menyiapkan laporan keuangan PNLF dan PNBN yang berakhir di 31 Desember 2019 beserta kalkulator dan kertas karena kita akan sedikit coret-coret kali ini gitu ya. Oke, jadi di sini permasalahannya langsung aja ada yang bertanya pada saya, Pak, kenapa pencatatan investasi pada asosiasi PNLF ini tercatat 18,704 T. Di sini saya akan menyebutkan 18,704 aja ya biar menghemat durasi dan menghemat biar lebih efisien. Oke, kenapa itu berbeda pencatatannya jika kita kali sendiri dengan 41374 ini. Jadi kan ya ini seperti ini ya. Saya hitung ulang ya. 41374 dikali dengan 46,12%. Karena sini saya nggak ada persen, saya langsung bagi aja 100 ya. 19,081. Kenapa ini berbeda dengan ini? 18,704. Ya, ada perbedaan gitu. Intinya pertanyaan kenapa ada perbedaan ya. Sedangkan kita tahu pencatatan PNLF kan ini memang bersifat equity method. Teman-teman sekalian jika ingin tahu apa itu macam-macam pencatatan equity method, teman-teman sekalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Di situ saya sudah pernah jelaskan ya. Oke, jadi kita lanjut aja. Di permasalahannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kenapa bisa nggak klop? Jadi di sini saya sudah membuat sebuah Excel. Nah, karena di sini kita ingin jadi gini, konsepnya seperti ini teman-teman. Kita jangan lupa ekuitas yang dicatat dalam neraca itu konsepnya itu selalu laba yang masih berjalan, laba komprehensif lah ibaratnya kita bilang ya. Bukan laba berjalan ya, sorry. Laba komprehensif. Ya, simpelnya situ. Terus sedangkan laba yang diakuin di pencatatan investasi pada asosiasi itu adalah laba yang berjalan. Ya. Perbedaan antara laba komprehensif dengan laba berjalan itu cuma ada di perbedaan satu. Perbedaannya itu kalau laba komprehensif itu dia masih ongoing alias belum close posisi. Sedangkan laba berjalan itu sudah close posisi. Contoh simple. Kalau seandainya kita pencatatan laporan keuangan kita itu dalam rupiah, terus kita punya aset dolar, ya. Nah, waktu selisih antara cost kita mendapat aset dolar itu dan harga sekarang, anggaplah sekarang dolarnya naik ya, menguat dolarnya lebih naik, harganya naik terhadap rupiah. Anggaplah cost kita 14.000. Ternyata dolar sekarang waktu periode penutupan pencatatan laporan keuangan kita itu dolar ada di angka 15.000. Nah, 1.000 ini akan masuk di tambahan laba komprehensif. Sedangkan laba berjalan ialah laba operasional kita murni. Laba di sini kan kita nggak ngomong operasional dulu ya. Laba tanpa keuntungan kurs dolar itu. Sedangkan laba komprehensif ada laba dengan keuntungan kurs dolar itu tadi. Karena kenapa? Karena dolarnya ini kita belum jual. Nangkep ya, kita belum jual. Besok lusa seandainya kalau kita tutup tahun di Desember itu mungkin bulan satunya nanti dolarnya turun di 14.500 ya kan, dan mungkin kalau pamer di bulan 3 di kuartalan laporan keuangan kita dolarnya ada di 14.400, ya udah berarti laba komprehensif kita itu bakal dicatat di sana itu bakal ada di 400 aja, bukan di 1.000 lagi. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi di sini perbedaannya komprehensif sama laba berjalan ya. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan. Karena ekuitasnya itu dia dicatat di di sini saya akan
membuat gampang aja, jadi biar teman-teman sekalian nggak salah, nggak pusing. Di sini saya akan membagi bukan antara berjalan dengan komprehensif, tapi di sini saya akan membaginya komprehensif dengan non komprehensif aja. Ya, jadi biar teman-teman bisa gampang nangkepnya. Sebenarnya non komprehensif itu sama dengan berjalan, tapi karena kata-kata berjalan ini saya takutnya teman-teman ntar kesaru pemikirannya. Jadi untuk pada case khusus kali ini kita akan berasumsi yang berjalan itu sama dengan non komprehensif. Jadi kita di sini cuma bagi dua, komprehensif dan non komprehensif dulu biar teman-teman pemikirannya dapat dulu gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini ekuitas seperti yang tadi saya bilang yang dicatat di laporan keuangan PNBN itu adalah ekuitas yang komprehensif, karena kan memang aset-asetnya kayak tadi contoh dolar kita, aset dolar kita itu ya kan termasuk dalam aset, berarti kan tadi dikurangi liabilitas dapatlah ekuitas. Ya, berarti ekuitas itu adalah komprehensif. Anggap ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang di equity method ini pencatatan yang diinvestasi pada perusahaan asosiasi itu dicatat dengan sistem non komprehensif. Ya. Kalau catat dengan sistem non komprehensif, otomatis labanya juga kita pakai dengan non komprehensif punya. Nangkep ya. Sedangkan kalau yang di ekuitas komprehensif, berarti labanya kita juga mesti dapat dari laba komprehensif. Ya, sampai sini dapat ya. Oke, karena kita ingin menguji, jadi gini, karena di laporan keuangan PNBN itu, oh ya, benar. Yang di laporan keuangan PNBN itu memang di ekuitas memang nggak pernah ditulis ekuitas non komprehensif, ya kan? Nggak pernah ditulis seperti itu. Sekali lagi teman-teman, di sini saya pakai kata non komprehensif itu maksudnya berjalan, biar kita nggak kesaru dan gampang aja ngomongnya, gitu ya, biar nggak kesaru dulu. Tapi setelah video ini lepas, teman-teman di luar kalau ngobrol sama ada berbicara atau memberikan pengertian kepada orang itu yang non komprehensif. Kita bilangnya berjalan biasa di depan. Ya. Nah, sedangkan kan yang di sini kan tadi dia adalah yang komprehensif. Sedangkan yang di LK yang dicatat yang di PNLF itu adalah non komprehensif. Ya. Seandainya teman-teman kalau di laporan keuangan PNBN ada pencatatan ekuitas non komprehensif, itu kan enak. Kita tinggal ambil kalikan langsung 46,12% dapat langsung. Tinggal diujinya begitu. Tapi karena di sana dia nggak ditulis, akhirnya kita mesti mencari angkanya sendiri. Benar ya teman-teman, setuju ya? Nah, karena kita mencari angkanya sendiri, otomatis hasil akhirnya itu harus kita uji sendiri juga. Apakah benar nggak pandangan kita? Berarti harus ada pengujian lah istilahnya. Ya, oke, kita langsung aja masuk pada perhitungannya. Di sini saya akan membuat sebuah persamaan biar kita nggak terlalu panjang tulisnya, di mana persamaan yang saya tulis ini ada 4 A, B, C, dan D. A ini persamaan akan ekuitas non komprehensif PNBN bagian dari PNLF dalam laporan keuangan PNLF. Ekuitas non komprehensif PNBN bagian PNLF dalam laporan keuangan PNLF. Ya, saya udah ulang di situ. Kita langsung lihat. Oke, dia berarti ada di laporan keuangan PNLF. Berarti kita lihat di laporan keuangan PNLF. Ada di lapornya 18704. Itu kita masukin ya. Benar ya teman-teman, 18704 ya. Sedangkan persamaan B kita lihat itu persamaan ialah ekuitas komprehensif PNBN bagian PNLF dalam laporan keuangan PNBN. Anggap ya, saya ulang sekali lagi teman-teman ya. Ekuitas komprehensif PNBN bagian PNLF dalam laporan PNBN. Oke, karena kita lihat dalam laporan keuangan PNBN, ya kan berarti kita mesti buka laporan keuangan PNBN. Kita lihat ya, kita ambil ini 41374. Oh ya, teman-teman, kenapa saya ambil yang ini tanpa non pengendali? Karena di sini konsepnya teman-teman bisa baca, bisa nonton lagi YouTube saya yang di sebelumnya. Saya sudah pernah jelaskan yang masalah non pengendali dan pengendali. Karena di sini kita ngomong yang masalah pengendali, jadi kita ambil yang pengendali dulu, yang non pengendali kita singkirin dulu.
Ya, jadi saya nggak mau meluas dulu ngomong karena memang ini udah butuh sedikit perhitungan yang lebih seksama. Jadi biar kita nggak rancu dulu lah ibaratnya. Teman-teman kalau mau lihat non pengendali dan pengendali bisa tonton video saya sebelumnya lagi. Ya, nangkep ya konsepnya. Nah, 41374 gimana caranya bisa bagian dari PNLF? Ya berarti kita tinggal kali aja, kali 46,12%. Benar ya? Kita coba kali ya. 41374 dikali 46,12% ya. Karena nggak ada ini saya langsung bagi aja. Ya, dapatnya 19,21. Benar ya, 19,21 benar kita yang tulis ini, 19,21. Nah, terus yang posisi C-nya, itu yang posisi C kita samakan dengan ekuitas non-komprehensif. Ya, ekuitas non-komprehensif PNBN 100% dalam laporan keuangan PNLF. Ya, saya ulang sekali lagi. Ekuitas non-komprehensif PNBN 100% dalam laporan keuangan PNLF. Ya, berarti sini kita lihat dalam laporan keuangan PNLF. Berarti sini laporan keuangan PNLF. Nah, di sini berarti kita tinggal di sini kan dia 18.704. Untuk ini kan yang mewakili 46. Di sini kan yang mewakili 46 2,12% itu 18.704. Oke, berarti cara mendapat 100% dari 18.704 ini berapa? Gampang, teman-teman. Kita tinggal dibagi aja. Berarti 18.704 kita tinggal bagi 4612. Ya kan, ini kan bagian dia mewakili 18.704 bagi 46 yang mewakilkannya 46,12. Berarti kan dapat persentase per 1% itu segini, tinggal dikali 100% untuk whole 100%-nya. Dapat di 40555. Kita masukin angkanya ya, 40555. Ya. Terus catatan D. Ekuitas komprehensif 100%. Oke, di sini saya mau tulis ya 100% biar teman-teman nggak bingung, saya samain. Saya ulang. Ekuitas komprehensif 100% dalam laporan PNBN. Saya ulang sekali lagi. Ekuitas komprehensif 100% dalam laporan keuangan PNBN. Kita lihat laporan keuangan PNBN itu sebelah mana? Sebelah sini ya, laporan keuangan PNBN. Ya, 41374 yang tadi ya, 41374 yang tadi kita hitung ini nih. Sama kok ini, 41374. Ya, 41374. Oke. Nah, terus di sini kan yang tadi saya mau bilang berarti kenapa kita mau mencari ekuitas non komprehensif dulu. Cara carinya gimana ya? Berarti ini kan tadi ekuitas non komprehensifnya ada di 4055 ya. Karena dapatnya dari mana? Karena dari 18.704 tinggal dibagi 46,12%. Dia dapatnya ini. Tapi di sini kita akan mencari tahu lagi, bener nggak laporan ini klop nggak gitu loh. Maksudnya selisihnya itu klop nggak? Selisih komprehensifnya itu klop nggak? Kan untuk mengujinya. Jadi kita mesti tahu selisih komprehensifnya itu berapa dan itu klop nggak kira-kira. Oke, berarti cara mengujinya gimana? Gampang teman-teman mengujinya. Kita tinggal D dikurang C, ya kan? D dikurang C, jadi komprehensif dikurang non komprehensif. Ya, komprehensif kita kurangin dengan non komprehensif, itu bakal dapat hasilnya 41374 dikurangi 40555. Bakal dapat 818. Nah, 818 ini jangan lupa ini bukan belum bagian dari PNLF. Sedangkan PNLF sendiri bagiannya cuma 46,12%. Berarti dapat di 377. Sedangkan pengujian kedua untuk metode eliminasinya, pengujian kedua kita pakai di B dikurang A ya. Komprehensif dikurang non komprehensif ya. Bagian dari PNLF kita dapat ya
baru 19.081 dikurangi dengan 18.704, dapatlah bagian komprehensif milik PNLF itu di 377. Dan ternyata catatannya pembagiannya itu pengurangannya itu klop. Ya, pengurangannya itu klop. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan data yang di PNLF itu memang benar itu adalah laba yang sedang berjalan yang diambil di ekuitas pencatatannya di sini teman-teman, biar nggak bingung. Yang di sini yang diambil ini ialah laba yang berjalan, ya, laba yang berjalan bukan terhadap ekuitas, karena ada perbedaan yang seperti saya bilang tadi. Kalau pencatatan di ekuitas dia itu catatnya pada laba komprehensif. Sedangkan yang di sini adalah lebih ke laba yang sudah berjalan. Jadi ekuitas yang non komprehensif, bahasa kita seperti tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya. Bye.